bicara Makassar, bicara di Fajar TV. Nah, kembali ke tema kita Pak hari ini, yakni premium langkah sopir angkut sesuaikan tarif. Ini bisa dikatakan bahwa hal ini dilema seperti terutama untuk sopir angkut. Ya. Kira-kira dari Organda sendiri ini kapan, apakah sudah ada informasi seperti itu, kapan masalah ini akan dirapatkan bersama stakeholder, Pak? Ya, jadi kami dari Organda setelah ada pemaksaan beralih dari premium ke pertalite dengan harga yang sangat jauh berbeda, ya, maka kami mengeluarkan tarif itu sebagai langkah sosialisasi kepada masyarakat, baik masyarakat pengguna angkutan umum maupun para driver kami yang ada di lapangan. Nah, setelah itu kan semua aspirasi dari mereka, kemudian kami tindak lanjuti sebuah daftar tarif. Hari ini kami telah mengajukan surat ke Dinas Perhubungan, ke Wali Kota melalui Dinas Perhubungan Kota Makassar untuk kami bahas secara bersama-sama. Kalau memang tarif ini sudah tidak ada masalah di lapangan, pada semua menerima, ya kita tinggal menetapkan saja. Ya, menetapkan saja, buatkan SK untuk Wali Kota, kemudian digunakanlah untuk secara umum. Tetapi kami melihat bahwa ini kan sebuah persoalan di lapangan, maka tidak ada alasan bahwa ini tidak ada regulasi untuk melakukan penyesuaian tarif. Betul. Ya, tetapi karena ini sebuah masalah yang muncul di lapangan, maka pemerintah harus turun tangan mengendalikan masalah ini. Ya, salah satunya adalah bagaimana berkoordinasi dengan semua instansi terkait sehingga perilaku penyesuaian tarif ini bisa diterima di semua kalangan masyarakat. Ya. Nah, kami tidak menginginkan awal pemberlakuan penarikan promo dari Pertamina terkait dengan Pertalite itu salah satu jalur di Kota Makassar, Sungguh Minasa yang Sungguh Minasa Sentra itu kan melakukan aksi mogok, tidak ada yang beroperasi dan saling menurunkan penumpang di lapangan. Makanya kami sebagai Ketua Organda cepat ambil langkah ke sana untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan, sehingga kami mencoba menerima aspirasi mereka sesuai keinginannya, dan menurut kami juga tidak berat kalau hanya dari 2.000 itu kemudian ada penyesuaian tarif hanya Rp2.000, ya kan begitu. Kemudian untuk anak sekolah dari 4.000 ya kami turunkan 1.000, ya itu bukan menaikkan. Kenapa? Pertimbangannya karena memang mungkin 2.000 itu dianggap sudah terlalu agak mahal kepada untuk masyarakat umum atau orang tuanya, maka pengguna untuk angkutan anak sekolah ini dari 4.000 kita turunkan. Itu pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua bahwa ya baru awal ini dari sekian berapa bulan, berapa tahun, 1-2 tahun ini kita tidak ada tatap muka untuk anak sekolah. Betul. Maka berikanlah ruang untuk bisa menggunakan angkutan ini dengan mengurangi biaya sewa kendaraannya di angkutan umum. Makanya kami turunkan. Semoga saja dengan diturunkannya ya tetap bisa menggunakan angkutan PT-PT pergi di sekolah. Ya, tapi kalau kami naikkan juga kan baru pertama masuk tatap muka, kemudian kita sekarang masih belum terlepas dari pandemi kan, masih kita ini masih was-was ini, ya semua itu menjadi pertimbangan. Nah, yang saya herankan ini adalah bahwa kelangkaan BBM premium di saat masih dalam kondisi pandemik ini, sehingga pengguna masyarakat kalangan ke bawah memang tidak sanggup untuk beralih ke Pertalite. Ya sanggup, tapi itu dipaksakan. Paksakan itu. Memang anggaplah kami ini pakai motor roda 3, plat kuning. Kami bisa beli Pertalite, tapi itu dipaksakan. Nah, jadi di sini bukan hanya bilang, oh itu bagus kualitasnya. Saat ini masyarakat kalangan menengah ke bawah ini belum melihat bahwa itu kualitasnya bagus. Tetapi dia hanya mau melihat terjangkauannya yang dia mau beli. Betul. Yaitu artinya apa? Ada solusi yang bisa digunakan untuk keperluan keluarganya di rumah. Makanya makanya saya katakan bahwa untuk
beralih dari premium saat ini, menghilangkan subsidi saat ini itu belum tepat. Di sisi lain, banyak subsidi yang diberikan, banyak bantuan sosial yang diberikan. Nah, kenapa di transportasi, khususnya di BBM ini, ya hanya karena program Langit Biru yang selalu dicanamkan oleh Pertamina, sehingga kami dipaksakan beralih dari premium ke Pertalite. Ya. Nah, itu kan seperti itu. Kalau tidak salah Pak, di sejumlah SPBU ini masih ditemui premium. Ya. Itu. Ini kemudian bagaimana para shopper mampu mengakses premium ini? Ini kan kurang, kita tidak tahu ya, ini di SPBU mana yang ada, ini bagaimana akses? Jadi seperti ini, kami sebagai Ketua Organda Kota Makassar sangat mendukung program Langit Biru yang dicanamkan oleh Pertamina melalui Menteri Lingkungan Hidup, ya kan? Bahwa ada program Langit Biru. Salah satu pencoba yang sudah tidak ramah lingkungan ini adalah premium. Makanya premium di Kota Makassar dijadikan uji coba di daerah belum, ya, dia belum. Kami meminta kepada Pertamina agar diberikan satu jalur, satu SPBU yang bisa melayani anggota kami di SPBU itu namanya premium. Tetapi karena lagi-lagi berdasar dengan program Langit Biru yang sangat mempengaruhi itu, hanya kami diberikan hanya 4 per SPBU yang bisa melayani premium. Salah satunya adalah SPBU di Depan Polda, kemudian SPBU di Jalan Abdul Desirwa, kemudian SPBU di depan Pasar Panampu, dan yang keempat SPBU di depan Asrama Matuangin di Cendrawasih. Ada 2 SPBU yang ada di Tanjung Bunga, yaitu di belakang Trans Studio, itu khusus untuk nelayan, dan ada satu di Barombong juga untuk nelayan. Namun apa yang menjadi komitmen kami bersama dengan Pertamina itu tidak dijalankan. Karena kami sudah memiliki komitmen bahwa untuk mempertahankan tarif, Betul. Ya, maka kami harus ketersediaan premium SPBU. Oke. Dengan catatan bahwa mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang di SPBU itu yang kami tetapkan bersama, tidak boleh ada angkutan plat hitam atau pribadi yang bisa mengisi di jalur itu, di SPBU. Jadi memang ada kesepakatan ada atau kebijakan tertentu ya, Pak, ya? Tetapi lagi-lagi Pertamina tidak mengindahkan itu. Baru mulai dari jam 6 itu sudah penuh dengan mobil pribadi. Anggota kami itu tidak kebagian. Ya, tidak kebagian. Makanya daripada kami juga lama mengantri panjang, pada akhirnya kami sampai di antrian habis, ya lebih baik kami beralih ke Pertalite, kan begitu. Betul. Makanya kemarin kita mencoba didengar pendapat menyampaikan juga hal itu, bahwa kenapa Pertamina tidak mampu mengendalikan itu, ya kan? Padahal ada ini. Kami sudah kalkulasi bahwa oke, kalau ini semua angkutan umum bisa masuk menjadi pelayanan di sana, ya, di sana di SPBU yang disiapkan ini kan bisa mengendalikan penyusunan tarif saya. Tapi itu tidak mampu, dan satu di mana di RDP itu menyatakan kami tidak sanggup, ya kan? Pernyataannya itu dari Pertamina, kami tidak sanggup mengatur di sana untuk melarang pribadi. Baik. Nah, pertanyaan saya sebenarnya yang disubsidi ini mobil Alphard, Spander atau plat kuning, kan intinya kan seperti itu. Iya. Dan itu kan kita banyak temui. Masuk di sana ada Spander, ada mobil mewah dan mewah, kan begitu. Tetapi kami kan tidak punya hak untuk melarang mereka. Yang punya hak itu adalah Pertamina, SPBU, bahwa memang ketentuannya apa bedanya sih waktu promo jalan. Promo jalan ini khusus diberikan subsidi bagi kendaraan roda 2, roda 3, plat kuning. Ya, kendaraan plat kuning, hanya itu yang bisa diberikan waktu promo Pertalite.
Kan begitu, artinya kami pengguna pribadi mau masuk, oh tidak diberikan, pasti harus beli harga normal. Nah, apa bedanya kalau ini premium ada di sana, kemudian itu juga kita berlakukan, kan sama kan? Ya, pemirsa, Ya. kita akan kembali bisa jadi berikutnya, tetap bersama kami di Bicara Makassar Bicara.